belum tamyiz, maka disyaratkan minimal yang ibadah itu sudah tamyiz. Jika anak sudah tamyiz, maka ibadahnya hukumnya sah. Meskipun belum balik. Tamyiz kemarin itu definisinya kan macam-macam, mulai sudah sering kita bahas tamyiz. Berbeda dengan balik. Jadi anak itu tamyiz bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri. Ada beberapa definisi. Kalau anak sudah tamyiz, maka ibadahnya sah. Tapi sebelum balik, anak itu belum dicatat amal-amalnya di buku catatannya sendiri. Karena tiang ibu mulai dicatat amalin, baik di situ pahala ataupun sebaliknya, jika dia melakukan dosa, niku dicatat di buku catatannya yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah itu ketika sudah mulai usia balik. Jadi kalau anak belum balik, maka belum dicatat amal-amalnya, baik amal baik ataupun amal yang tidak baik. Terus kalau ada anak yang tamyiz, belum balik ngamal, seperti anak balik di konsolat, belalang maluk, anak tamyiz umur 7 tahun sudah tamyiz, diperintahkan sholat, kemudian dia sholat. Atau anak disuruh belajar puasa, dia puasa kuat padahal belum balik. Ini catatan amalnya, kan kalau dia sudah tamyiz hukumnya sah ibadahnya. Anak kecil belum balik sudah tamyiz sholat, sholatnya sah kalau memang benar caranya. Terus pahala sholatnya bagaimana? Maka disebutnya oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di salah satu kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Disebutkan bahwasanya wa'amal tifli minat ta'ati lati takunu qabla al-bulugh fi sohaifi adawaihi minal muslimin. Nek enek bocah sing durung balik kok gelem nyalate, mau beramal, gelem ibadahnya benar, maka hukumnya sah dan dia dapat pahala. Pahalanya bukan untuk dia, tapi pahalanya dicatat di buku catatan daripada kedua orang tuanya. Jadi boleh kok ganjaran tiap 10 kali. Anaknya sholat meskipun belum balik sah hukumnya kalau dia sudah tamyiz. Orang tua memerintahkan dia wajib hukumnya, anaknya kok belum sholat, ini ganjarannya sampai wong loro. Jadi ganjarannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di buku catatan kedua orang tuanya. Maka memang kita ini diperketat, terutama masalah sholat ini. 7 tahun sudah tamyiz itu harus kita perhatikan. Wajib orang tua di situ memerintahkan untuk anaknya mengerjakan sholat 5 waktu. Bahkan Al-Imam Ar-Rafi'i mengatakan yajibu alal aba wa ummahat ta'limu auladihim at-taharata wa sholata wa syara'ika ba'da sab'in. Orang tua itu baik di situ ayah ataupun ibu untuk memerintah, untuk mengajarkan anak-anaknya tentang bersuci, wudu dan lain sebagainya. Kemudian sholat itu wajib ngajar yang sepuluh. Nek boten mampu ngajar dewe berarti wajib mendatangkan orang atau ngirim anaknya kepada orang yang bisa mengajarkan tentang itu semua. Begitu juga syariat-syariat agama ini wajib diajarkan kalau anak sudah berusia 7 tahun. Jadi kudu diajari cara wudu sing bener, cara sholat sing bener. Kalau memang tidak mau belajar, harus diperhatikan orang tua kalau memang sudah 7 tahun. Kalau sudah masuk usia 10 tahun,
Kemudian juga tidak boleh, yang ketiga tidak boleh di tempat-tempat yang bisa menjadikan anak tersebut mengalami kerusakan di dalam tubuhnya. Ngepro anaknya dalam sholat merai ini berkaca sampai rai ini benjol, atau di tempat-tempat yang berbahaya di leher dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Jadi ngepro itu wajib, tapi ada syarat-syaratnya. Dan juga orang tua juga sebagaimana sholat, puasa Ramadan juga sama seperti itu. Kalau sudah 7 tahun, anak harus mulai dilatih. 7 tahun dan tamyiz puasa itu harus mulai dilatih untuk menjalankan puasa Ramadan. Wa yudhru itu alaihi li asrika sholat. Begitu juga kalau sudah usia 10 tahun, anak ini juga wajib dipukul oleh orang tua kalau memang berani tidak mau puasa Ramadan. Tapi jelas beda antara sholat dengan puasa Ramadan, itu beda cara untuk melatihnya. Syekh Muhammad Hasan, salah satu guru Thariqah As-Samaniyah, yang beliau salah satu ulama di Suriah, beliau pernah menyatakan somus sobi dan kawan antunta jual buruk itu wajib. Memang puasa anak baik laki-laki ataupun perempuan yang belum balik itu tidak wajib hukumnya, karena termasuk orang yang belum dicatat, catatan amalnya belum dicatat oleh Allah sampai dia balik. Tapi orang tua harus memerintahkan anak tersebut ketika berusia 7 tahun. Dengan cara bagaimana? Dengan cara waliyakun dzalika bitadrij. Dengan cara bertahap latihnya. Sehingga diajari yang di Indonesia itu maksud anak ini yang sekolah ini kuat dilatih poso berduk di sini. Kemudian itu naik kuat poso berduk, poso biasa dilatih sedikit demi sedikit. Tapi itu perlu diperhatikan, latih itu mulai usia 7 tahun, sehingga anak nanti hatta yata'awwad tiflu ala siyam, sampai anak di situ mulai terbiasa untuk menjalankan puasa Ramadan. Jadi mulai 7 tahun orang tua wajib melatih anak untuk menjalankan puasa Ramadan sebagaimana sholat 5 waktu, dilatih sedikit demi sedikit agar dia terbiasa. Tujuannya apa? Hikmatu dzalika tamrin ala ibadah liyata'awwadaha wa la yakruha. Tujuannya adalah agar anak tersebut terlatih untuk tidak meninggalkan ibadah, terbiasa sampai dewasa. Memang perkara sing wis biasa itu kan enak. Sing wis kulino itu kan enak. Jenengan itu nek umpamane melayu sekilo itu boten kulino, itu yo pegeh-pegeh tenanan. Apa meneh wis kadung numpuk lemari, wis kadung numpuk apa? Kok wis kadung berlebih kaya becikon. Niku semuanya mlaku sekilo, melayu sekilo tiap pagi, lagi pertananan itu susahnya berat. Kadang-kadang lagi 100 meter, 200 meter, kudu doner. Soalnya gua kirasan diajar melayu, orang kulino benar-benar untuk berjalan. Tapi kalau sudah dibiasakan, coba sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, sudah terbiasa 1 kilo lari, maka akan menjadi enteng, ringan. Kenapa? Karena sudah dibiasakan. Tiang ibadah itu juga berat. Sholat 5 waktu itu hukumnya berat. Sholat 5 waktu itu ngelakoni itu abot. Sholat 5 waktu itu ngapunten abot. Ketoknya cuma beberapa menit. Tapi nek orang ini kok abot atau tenangan. Kok nek subuh ini baru jangan. Ketika yang masjid di semua saja. Apa kami sholat kita bayi wudhu itu waduh tenangan itu. Sholat berat, apalagi puasa Ramadan. Coba dengan tinggalin tiang-tiang si mu'alaf ini, si baru masuk Islam. Kadang-kadang puasa itu latihan sunyi lebih kuat puasa dino. Sebab dia terbiasa memang berat. Ibadah itu kalau belum terbiasa berat. Akan tetapi kalau sudah dilatih mulai kecil, anak mulai
sampai tinggal sholat mulai cilik ibadah balik-balik. Nek ngerti boten sholat langsung diajar dua mau Senin. Oh ini waktu itu diperhatikan subuh ditakino. Dolanan sampai 2 bulan dipanggil ditonton sholat dibiasakan sehingga kalau sudah dewasa seperti ini umur sholat itu belalah mereka kabeh. Kadang-kadang rumah mulai kena itu diri sholat atau itu lagi sholat belalah kena pilih terus ada yang ketiga karena sudah dibiasakan mulai kecil. Maka memang hukum syariat ini luar biasa kalau kita amalkan. Ibadah itu yang harus dibunyikan mulai cilik, sholat 5 waktu anak kita sudah kita perhatikan. Mulai kecil kita perhatikan sholat sampai dia terbiasa untuk sholat. Puasa Ramadan juga diajarkan seperti itu hingga akhirnya ibadah harus biasa. Akhirnya ketika dewasa dia dengan mudahnya menjalankan ibadah-ibadahnya dengan sendirinya. Jadi hikmah dibalik semua itu adalah untuk melatih anak agar terbiasa untuk menjalankan ibadahnya. Karena memang sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, manusia itu memang kudu dibiasakno. Nek mulai cilik wis biasa nglakoni api, yo dalan mangke, iku bakal sampai gede bakal api. Meskipun ada titik kadang-kadang manusia itu ono waktu sing manusia itu muncul. Mulai cilik sholat, ngaji, ini adalah gede-gede pergaulannya untuk betul-betul dalam mencok sini-sini. Sholat, tahu, ngaji, malas. Tapi nanti kalau dia memang sudah terbiasakan mulai kecil, akan ada suatu titik dia akan rindu untuk kembali. Oh, dilarang aku cilik, aku sholat, terus ikut sholat. Aku ngaji terus ikut sholat. Kapan aku sholat ini? Akhirnya akan menjadi sebab di mana Allah akan menggerakkan dia untuk kembali mendekat kepada Allah karena sudah dibiasakan dari kecil. Maka kalau kita punya anak, ini anak yang masih gede, butuh ini diperhatikan. Jangan sampai anak cucu kita dewasa dalam keadaan berani meninggalkan sholat, meninggalkan puasanya, tidak peduli dengan apa yang menjadi ajaran di dalam agamanya. Perhatikan pendidikannya, tentang bersuci, tentang sholat dan lain sebagainya harus kita perhatikan. Karena anak itu nanti sebagaimana kemarin akan menjadi tanggung jawab yang besar bagi orang tua ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu kan masalah anak itu memang menjadi aset.
khairun min durusi aliyin wa daka inda aliyin ghayatul aman. Ngajari Ahmad anak Imam Subuki itu lebih baik daripada ngajarnya Imam Subuki, dan itu kata Imam Subuki adalah puncak dari keinginan Imam Subuki. Jadi anak itu ketika menjadi lebih dari orang tuanya, maka itu adalah puncak daripada kebahagiaan orang tuanya. Maka anak itu kalau bisa harus kita perhatikan. Kalau dulu kita menjadi anak-anak yang mungkin kurang diperhatikan dari orang tua kita tentang ibadah kita, tentang sholat kita, maka jangan sampai ini terulang kepada anak cucu kita. Kalau kita punya anak sudah usia 7 tahun, dulu kalau kita belum diperintah oleh orang tua kita, maka jangan sampai ini terulang kepada anak-anak kita. Begitu juga kalau sudah usia 10 tahun, apalagi usia balik, kalau dulu seumpama kita usia balik belum bisa menjalankan ibadah dengan benar, maka jangan sampai ini terulang kepada kita. Harus kita benahi agar anak kita menjadi lebih baik daripada kita. Diperhatikan ibadahnya, diajari sebenar, agar bisa menjadi anak-anak yang kelak bisa kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi orang tua itu anak itu harus dibiasakan ibadah dan juga harus diajari hal-hal yang berkewajiban untuk dijalankan anak tersebut. Diajarkan mulai usia 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun dan mau, maka harus diukur untuk memberikan pelajaran agar anak terbiasa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga wajib aidon alaman marra nahyuhu anil muharramat wa ta'limuhul wajibat wa nahwaha min sa'ir syara'i dhahirah walau sunnatan kasimakin. Wajib juga bagi orang-orang yang menjadi walinya anak, orang tuanya, kakeknya, dan orang yang menjadi wali anak yang masih kecil untuk melarangnya melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga wajib diawasi untuk jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Terlebih zaman ini kan anak itu di kamar, zaman dhisik anak di kamar itu aman. Zaman ini anak itu sering omah dikunci di kamar, dolanan di kamar, wong tuwa wis padha iso tenang. Tapi zaman sakniki kadang-kadang anak itu nek di jero kamar kuwi bahaya kalau anak sing dolanan ning njaba. Wis ono setan gepeng. Iku teko bindi iso kate delok opo wae macam-macam iso. Brosur diketik ning Google. Cewek gemoy, itu cewek gemoy tenan. Cewek sing semohai, itu tenan iki. Macam-macam kadang-kadang chattingan sana sini, ketemuan sana sini karena hati. Maka sesuatu yang haram itu juga harus kita perhatikan. Jangan sampai anak-anak kita ini melakukan sesuatu yang haram. Harus kita jaga benar-benar, kita lindungi benar-benar. Saya ciri-ciri itu sudah memperhatikan semuanya. Ciri-ciri itu sudah rokokan. Ciri-ciri kadang-kadang harus obat-obatan, harus pil. Ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita jadi orang tua yang di situ acuh dengan anak. Oh ya, aku nak ngelarang anakku, akhirnya aku digedeng anakku bahaya. Hati-hati. Kalau sekarang kita tidak perhatian dengan itu semua, nanti jangan salahkan siapa-siapa. Kalau anak itu sudah kecanduan, sudah masuk di dalam dunia tersebut, kemudian orang tua akan mengalami penyesalan yang sangat luar biasa. Guru-guru alasan anakku tidak larang-larang, aku digedeng anak. Tapi nanti kalau ini tidak dilakukan hati-hati, anak akan membuat Anda susah di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus diperhatikan. Anak harus diajarkan ini haram, ini tidak boleh, jangan melakukan ini, jangan begini, jangan begitu. Itu harus diajarkan. Wajib orang tua untuk mengajarkan agar anak ini tahu mana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga anak tersebut menjauhinya. Begitu juga semua kewajiban-kewajiban di situ wajib untuk diajarkan orang tua, bahkan walau sunnah, walaupun sifatnya sesuatu yang hanya sunnah, itu juga harus diajarkan oleh orang tua. Kasiwakin seperti siwak ini di akhir zaman ini sudah mulai jarang sebenarnya dengan siwak. Sebab siwak itu kadang-kadang tuh di lorong itu yang hilang tenaga. Kalau itu pernah ada siwak sampai 5 mungkin. Itu adalah orangnya seminggu, 2 minggu itu hilang kabeh. Akhirnya si paling gampang disimakan aku sholat 7 kali enak. Soalnya itu lalu siwak itu sering hilang.
Siwak itu sunnah. Sekarang sudah banyak orang yang tidak perhatian dengan siwak, padahal siwak itu termasuk sesuatu yang sangat diajarkan oleh Nabi. Laula asyqa ala ummati, jika aku tidak membuat berat pada umatku, maka aku pasti akan memerintahkan kepada mereka, mewajibkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali melaksanakan sholat. Sebab sholat itu tanpa siwak itu jauh dengan siwak yang dikerjakan itu sholat yang dikerjakan dengan siwak. Maka minimal kalau kita sholat itu orang diberikan siwak itu wujudkan. Nah ini diri kan juga jadi masalah itu yang berkait ini sebenarnya ini kayak ini berarti simpanan ini bahaya. Jadi di sini juga betul cukup, kaki biji itu betul cukup. Nah di sini mungkin cukup boleh atau sunnah, tapi orang mungkin oleh ini biji bukan kaki disimpanan. Tidak oleh. Pakai ujung kain, ujung baju, ujung serban kita simpanan sedikit apa biasa saja kan itu sudah menjadi keutamaan untuk sholat kita. Ini sudah jarang orang yang perhatian, sudah jarang orang yang mengingatkan. Bahkan ini termasuk sesuatu yang harus diajarkan orang tua kepada anak-anaknya, termasuk sunnah-sunnah yang harus diajarkan kepada orang tuanya. Di antaranya juga bersiwak. Jadi orang tua itu punya tanggung jawab yang banyak, yang sangat besar kepada orang tuanya, kepada anaknya. Summa alam mamarot alimuhu ayil mumayyizan anna nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bu'isa fi Makkah wa ulida biha wa dufina bil Madinah wa mata biha. Dan termasuk sesuatu yang wajib diajarkan oleh orang tua adalah mengajarkan anak yang sudah tamyiz bahwa Nabi kita Muhammad diutus di kota Mekah, dilahirkan di kota Mekah dan dimakamkan di kota Madinah dan meninggal juga di kota Madinah. Jadi ini termasuk kewajiban orang tua yang mungkin banyak dari kita juga belum tahu. Itu adalah mengajarkan sejarah singkat di kitab Fathul Mu'in ini, dan juga di syarahnya kitab I'anatul Talibin ini disebutkan secara rinci. Yang jibutan ibu wajib mengajarkan anak yang sudah tamyiz bahwasanya diantaranya Nabi kita itu diutus di Mekah, kemudian dimakamkan di kota Madinah, meninggalnya di kota Madinah, lahirnya di kota Mekah, dan lain-lain sebagainya disebutkan satu persatu. Kalau disimpulkan, wajib bagi orang tua juga mengajarkan sejarah singkatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi wajib bagi kita tahu, wajib ngajar,
bagaimana kita menceritakan kepada anak-anak kita tentang Nabi Muhammad SAW kalau kita sendiri tidak tahu? Maka dari itu ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Kita ini minimal wajib mengenalkan, kita sendiri pun wajib mengenal, dan juga anak-anak kita wajib kita kenalkan minimal sejarah singkat perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dan ini momen-momen seperti ini memang sebetulnya untuk kembali mengingatkan kita dengan Nabi. Bagaimana kita mendengarkan sejarah Nabi dengan singkat itu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan dan harus kita ajarkan kepada anak-anak kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.